Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang pengendalian formulir rekam medis. Yang anggotanya saya sendiri, Catherine Widya Pangestika. Lalu yang kedua ada Intan Septiana Putri, dan yang terakhir ada Safira Kurota Aini. Materi pertama akan disampaikan oleh Intan Septiana Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian formulir rekam medis, yaitu suatu kegiatan mengelola formulir yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus agar pengadaan dan penggunaannya efektif dan efisien. Pengendalian formulir rekam medis harus dilakukan di rumah sakit agar terciptanya efisiensi formulir dan biaya pembuatan formulir di rumah sakit. Selanjutnya, tujuan pengendalian formulir rekam medis, yaitu pengendalian formulir dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber daya rumah sakit supaya efektif dan efisien sehingga dapat memberikan informasi yang baik untuk mencapai tujuannya. Secara umum, pengendalian mempunyai dua tujuan dasar, yaitu bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan dapat membantu perencanaan desain formulir dengan baik. Selanjutnya, yaitu pedoman pengendalian formulir rekam medis. Ada 4. Yang pertama, menjamin desain dan bentuk formulir efektif. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara cara tepat dalam menghasilkan dan menggunakan formulir yang dibutuhkan. Yang ketiga, mendidik dan membantu petugas pelaksana dalam mendesain formulir. Yang keempat, memberhentikan formulir yang sudah tidak memiliki nilai guna dan melindungi formulir dari agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Lalu materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang ruang lingkup pengendalian formulir rekam medis. Ada 4 macam. Ada inventarisasi formulir. Langkah pertama dalam penerapan kontrol formulir adalah mendapatkan inventory semua formulir. Inventarisasi ini kemudian harus dijaga supaya up to date. Sebuah inventarisasi berisi file riwayat formulir dan file subjek atau judul formulir. Yang kedua ada identifikasi formulir. Biasanya berupa nomor yang diterbitkan secara berurutan dan memiliki prefix atau suffix berupa kode yang menunjukkan departemen atau bagian asal pengguna formulir. Tiga, ada analisis formulir, terdiri dari review dan revisi formulir, konfirmasi data, dan juga mengevaluasi formulir dengan membuat pengguna memikirkan keperluan dan biaya dari masing-masing item. Lalu yang terakhir ada pembelian atau pengadaan formulir. Bagian ini harus bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu bahwa tidak satupun formulir boleh dipesan ulang atau diubah tanpa persetujuan pimpinan komite formulir yang sesuai atau yang mewakilinya. Lalu ada cara pengendalian formulir rekam medis. Kedua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem penyimpanan dengan cara menyatukan formulir-formulir rekam medis milik seorang pasien. Kelebihannya yaitu mengurangi terjadinya duplikasi dan juga mengurangi jumlah biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu petugas menjadi lebih sibuk dan pengawasan dokumen sulit karena lingkungannya luas. Lalu yang kedua ada desentralisasi. Sistem penyimpanan ini dilakukan dengan cara memisahkan antara dokumen rekam medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap pada folder tersendiri. Kelebihannya yaitu efisiensi pelayanannya cepat dan beban petugas menjadi ringan. Sedangkan kekurangannya yaitu biayanya tinggi dan juga bentuk dan isi rekam medisnya berbeda. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Kurota Aini. Yang kedua, sistem penomoran. Sistem penomoran terdiri atas 3, yaitu yang pertama, middle filing digit atau MDF atau sistem penomoran angka tengah, yaitu suatu sistem penyimpanan dengan menjajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok tengah. Yang memiliki kelebihan, yang pertama, mudah mengambil 100 RM yang nomornya berurutan. Yang kedua, penggantian sistem nomor langsung ke arah tengah. Yang ketiga, petugas mudah bertanggung jawab dalam setiap rak. Sedangkan kekurangannya yaitu 1, perlu latihan atau bimbingan yang lama. Yang kedua, sistem penomoran PDF atau
sistem penomoran angka akhir, yaitu terminal digit filing, yaitu suatu penyimpanan dokumen rekam medis dengan menjajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis 2 angka terakhir yang memiliki kelebihan: 1. Pertambahan nomor RM yang tersebar merata ke 10/100 penyimpanan. 2. Petugas mudah bertanggung jawab dalam setiap rak. Yang ketiga, pekerjaan terbagi rata. Yang keempat, dapat dihindarkan terjadinya rak-rak kosong. Yang kelima, mencegah terjadinya kekeliruan penyimpanan. Sedangkan kekurangannya perlu latihan atau bimbingan yang lama. Yang terakhir yaitu SNF atau sistem penomoran langsung, disebut dengan straight numerical filing, yaitu suatu cara penyimpanan dokumen rekam medis dengan menjajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan langsung nomor rekam medis pada rak penyimpanan. Sistem ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah melatih petugas. Yang kedua, mudah mencari nomor RM dengan jumlah banyak dengan nomor berurutan. Sedangkan kekurangannya, 1. Pengawasan sukar atau sulit. Yang kedua, petugas harus memperhatikan seluruh angka sehingga mudah terjadi kekeliruan penyimpanan. Penyimpanan dokumen rekam medis sering terjadi kesalahan letak. Hal ini terjadi karena banyaknya dokumen rekam medis yang harus diambil dan disimpan setiap hari. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada sistem pengendalian angka tengah maupun akhir dapat dibagi dua warna yang berbeda sesuai kelompok yang digunakan sebagai pengendalian. Yang ketiga, pengendalian dokumen rekam medis yang disimpan. Dokumen rekam medis yang telah disimpan akan digunakan kembali untuk keperluan pelayanan, pelatihan, dan lain-lain. Agar dokumen rekam medis yang keluar dari bak filing tersebut dapat dikendalikan sehingga mudah diketahui keberadaan dan penggunaannya, maka perlu tracker, buku ekspedisi, dan kartu kendali. Yang pertama, tracker atau kartu petunjuk, yaitu kartu yang digunakan untuk mengganti dokumen rekam medis yang diambil atau keluar dari rak penyimpanan karena digunakan untuk keperluan. Selain itu, tracker bermanfaat untuk menghitung tingkat penggunaan dokumen rekam medis per periode. Setiap dokumen rekam medis akan diambil, maka harus dicatat. Yang pertama, nomor rekam medis dan nama pasien yang bersangkutan. Yang kedua, tanggal pengembalian. Yang ketiga, digunakan oleh siapa. Keempat, digunakan untuk apa. Dan yang terakhir, di unit pelayanan apa. Tracker bermanfaat sebagai petunjuk keberadaan dokumen rekam medis, juga bermanfaat untuk menghitung tingkat penggunaan dokumen rekam medis per periode waktu, misalnya per minggu. Yang kedua, buku ekspedisi. Buku ekspedisi memudahkan petugas untuk melihat dokumen rekam medis yang sedang dipinjam, sehingga perlu dibutuhkan buku ekspedisi untuk mencatat pinjaman dan pengembalian dokumen rekam medis. Yang terakhir yaitu kartu kendali. Kartu kendali digunakan untuk mencatat ketidaklengkapan isi dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Selanjutnya yang terakhir, pengendalian ketidaklengkapan isi rekam medis. Sistem pengendalian ketidaklengkapan yaitu suatu sistem yang bertujuan mengendalikan dokumen rekam medis yang dikembalikan ke unit sebelumnya untuk melengkapi isi data formulir. Pengendalian tersebut diawali dengan kegiatan penelitian isi data RM pada setiap formulir yang telah diserahkan ke unit rekam medis.